Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Weni Tusrini, salah satu staf pengajar dari program studi kesehatan masyarakat di Stikes Dharma Husada Bandung. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen yang merupakan rangkaian dari PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah Ilmu Gizi Dasar, Ekologi Pangan dan Gizi, Manajemen Layanan Kesehatan, Kebijakan Kesehatan, dan Sistem Kesehatan Nasional dan Daerah. Pada mata kuliah yang lain, saya juga menjadi tim salah satu mata kuliah yaitu Ilmu Kependudukan, yang mana kuliah tersebut sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Manajemen Layanan Kesehatan dengan topik kajian Manajemen Puskesmas. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DAI, Delivery, Interaction, and Assessment. Dalam proses pembelajaran dilakukan secara offline dalam kelas. Ruangan kelas yang saya gunakan adalah ruangan D207. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan juga metode manajemen pelayanan kesehatan dalam berbagai sistem kesehatan. Mahasiswa akan memahami sistem pelayanan kesehatan Indonesia, sistem rujukan layanan kesehatan, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Dalam mata kuliah ini juga saya memiliki bahan kajian yang menarik karena tidak hanya memperhatikan teori yang telah ada sejak lama, tapi saya juga memadupadankan dengan kondisi saat ini. Bahan kajian dari mata kuliah tersebut yang pertama adalah sistem pelayanan kesehatan, sistem rujukan dalam layanan kesehatan, pengelolaan informasi kesehatan layanan kesehatan, manajemen mutu pelayanan kesehatan, manajemen keuangan dalam layanan kesehatan, manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan, perencanaan pada pelayanan kesehatan, dan juga evaluasi serta monitoring kinerja pelayanan kesehatan. Aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah presensi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sebanyak 10%, lalu tugas individu dan kelompok sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 25%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebanyak 45%. Sistem indikator ini sudah saya jelaskan di awal pada saat kontrak perkuliahan, sehingga penilaian diharapkan bisa dilakukan secara transparan, adil, dan juga objektif. Delivery atau strategi dalam penyampaian pembelajaran ini berorientasi pada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, di mana kemampuan yang diharapkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah diturunkan dari CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi, di mana capaian pembelajaran mata kuliah manajemen bisa saya sampaikan pada berikut ini. Diharapkan mahasiswa memahami konsep dasar dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, memahami konsep dan teori manajemen pada fasilitas pelayanan kesehatan, menganalisis jenis-jenis pelayanan kesehatan berdasarkan organisasi dan tingkatannya, mengevaluasi efektivitas layanan kesehatan, dan yang terakhir adalah mengembangkan strategi peningkatan layanan kesehatan berbagai organisasi dan juga jenis pelayanan. Teknik interaction yang saya gunakan saat ini adalah pembelajaran teori menggunakan model SCL atau Student Center Learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Di antaranya saya menggunakan model Discover Learning, Case Study, Small Group Discussion, dan juga presentasi kelompok. Lalu saya juga ingin meningkatkan interaksi antara saya dan mahasiswa dengan menggunakan WhatsApp Group sebagai media komunikasi, lalu juga Google Drive untuk pengumpulan tugas dan juga materi perkuliahan yang telah saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan DAI pada mata kuliah yang saya ampu. Berikut merupakan audio visual saat pembelajaran secara online. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Setelah minggu yang lalu kita sudah bertemu, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah Manajemen Layanan Kesehatan. Nah, seperti biasa sebelum mulai kita Asmaul Husna dan doa pagi dulu ya, yang akan dipimpin oleh Ahmad. Silakan Ahmad. Sebelum belajar akan baiknya kita membaca
kepada Ahmad yang telah memimpin Asmaul Husna dan doa pagi ini. Kita mulai masuk ke materi ya teman-teman mahasiswa. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Saya mending diri aja biar enak ya. Oke, kita sebelum mulai masuk ke materi yang hari ini, saya ingin mengingatkan lagi teman-teman. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Sistem pelayanan kesehatan, betul ya? Minggu lalu kita telah belajar mengenai sistem pelayanan kesehatan, bahwa sistem pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan itu ada berapa tingkatannya? Ada 3 tingkatannya, yaitu primer. Oke, yang termasuk ke dalam fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan primer? Puskesmas, lalu? Klinik. Kalau misalkan kita naik lagi ke fasilitas kesehatan lanjutan, itu maksudnya rumah sakit, tapi rumah sakitnya tipe D, C, E, B gitu ya. Naik lagi ke atas, yaitu pelayanan tipe A lanjutan ya, gitu. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang fasilitas kesehatan, mulai dari tingkatannya dan tata kelola lain sebagainya. Saat ini saya akan membahas terkait dengan manajemen dari salah satu pelayanan kesehatan, yaitu manajemen puskesmas gitu ya. Kenapa sih harus puskesmas yang saya ambil? Karena seperti kita tahu puskesmas itu adalah garda terdepan gitu kan ya. Terutama kita nih sebagai calon kesehatan masyarakat, bahwa itu adalah rumah kita gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu isi dari rumah kita, seperti itu kan kurang lebih ya. Apa sih capaian pembelajaran kita hari ini? Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan hari ini, teman-teman mahasiswa itu yang pertama bisa menguraikan pengertian mengenai manajemen puskesmas gitu ya. Yang kedua, mahasiswa juga bisa memahami ruang lingkup manajemen puskesmas. Kita nanti lihat ada berapa sih ruang lingkup manajemen puskesmas, oke? Nah, di sini ya. Nih, kita lihat. Peran vital puskesmas. Tadi sudah saya buka bahwa peran vital puskesmas itu dia itu sebagai fasilitas kesehatan dasar yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam sistem kesehatan masyarakat. Jadi puskesmas memastikan layanan kesehatan dapat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Tadi saya bilang bahwa puskesmas itu adalah rumahnya seorang kesehatan masyarakat. Bahkan waktu saya ada wawancara mahasiswa baru gitu kan ya, kalau ditanya apa yang kamu ketahui tentang sarjana kesehatan masyarakat, bekerja di mana, pasti jawabannya puskesmas. Kayaknya emang puskesmas banget gitu ya si kesmas itu, padahal kan kalau kita lihat ya sarjana kesehatan masyarakat kan tidak hanya di puskesmas saja, tapi bisa kerja di perusahaan, bisa kerja nanti di perusahaan jaminan kesehatan dan lain-lain, banyak sekali, tidak hanya di puskesmas ya. Tapi memang puskesmas itu sangat dekat dengan salon sarjana kesehatan masyarakat begitu ya. Jadi mau tidak mau kalian harus tahu dulu rumah kita gitu kan ya di puskesmas ini. Kita harus tahu apa sih di puskesmas, apa yang akan kita pelajari dalam puskesmas ini gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang telah kita bahas ya mengenai integrasi pelayanan kesehatan primer di puskesmas. Ada berapa klaster dalam ILP? 5. Oke, yang pertama manajemen dan apa? Ketatausahaan. Yang klaster kedua? Ibu dan anak. Klaster ketiga? Dewasa dan lansia. Yang keempat? Penanggulangan penyakit menular. Dan yang kelima adalah lintas klaster gitu ya. Jadi sekarang dibagi menjadi 5 klaster ini gitu kan, 5 klaster ini. Kalau dilihat dari klaster 2 sampai klaster 3 itu berdasarkan adalah siklus hidup. Kita juga sudah belajar siklus hidup ya, mulai dari bayi, balita dan lain sebagainya. Nah, sekarang dibuat seperti ini gitu ya, dari puskesmas. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke materi yang hari ini, di mana kita akan mempelajari mengenai manajemen puskesmas. Di sini ada perencanaan. Kita masuk dulu ke perencanaan atau P1. Nah, P1 di sini, puskesmas menyusun perencanaan secara sistematis untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerjanya. Ya, jadi ketika dalam suatu puskesmas pasti kan di wilayah kerjanya itu banyak sekali, kayak misalkan satu wilayah puskesmas Cilengkrang misalkan itu ya, wilayah kerjanya bisa sampai berapa desa gitu kan, atau sesuai dengan cakupannya. Dan setiap desa itu pasti memiliki masalah kesehatannya masing-masing gitu ya. Jadi kita harus bisa menyusun nih si puskesmas.
apa sih yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah cakupan kita gitu kan ya. Selanjutnya perencanaan puskesmas itu dituangkan dalam rencana 5 tahunan dan juga rencana tahunan puskesmas. Jadi apa yang kita susun dalam perencanaan yaitu rencana 5 tahunan. Itu jangka panjangnya. Lalu jangka pendeknya atau di breakdown lagi menjadi rencana tahunan puskesmas gitu kan ya. Jadi tadi kita 5 tahun nih udah bikin rencana, misalkan sekarang tahun 2025. Berarti di tahun ini kita membuat biasanya sudah berjarak-jarak gitu ya. Misalkan ini tahun yang baru nih. Kemarin habisnya di 2025, misalkan 2020 sampai 2025. Berarti 2025 kita membuat yang 2026 sampai 2030. Berarti teman-teman sudah bekerja di sana ya, puskesmas. Amin ya. Nah, jadi kita buat 5 tahun gitu. Selama 5 tahun kira-kira masalah apa sih yang terjadi di puskesmas tersebut? Nah, tapi kan 5 tahun itu terlalu panjang ya. Kita bikin lagi ke breakdown lagi menjadi rencana tahunan gitu kan ya. Kalau tahunan itu ya 12 bulan itu. Tahun berjalan, misalkan sekarang 2025 berarti kita bikinnya 2026 seperti itu. Nanti begitu terus sampai berakhir lagi 5 tahun 2031 ya. Nanti bikin lagi yang 5 tahunan seperti itu. Oke. Proses perencanaan itu meliputi tahapan persiapan, analisis situasi, perumusan masalah dan juga penyusunan perencanaan. Nanti ada lagi ya di slide selanjutnya lebih jelas lagi. Di sini siapa saja sih yang melakukan perencanaan? Tim perencanaan puskesmas itu kegiatannya menyusun upaya pencapaian target kinerja masing-masing klaster puskesmas paling lambat kedua pada bulan Februari tahun berjalan. Berarti kalau sekarang bulan Juli itu kemarin sudah bikin ya perencanaan itu. Jadi paling lambat dibuat itu bulan Februari. Makanya kalau teman-teman nanti magang atau berkesempatan ke sana di bulan akhir tahun sama awal tahun itu hektik ya di sana karena banyak kerjaannya, belum pelayanan kepada pasien, belum kudu iya gitu kan. Kalau jadi bingung gitu kan. Biasanya teman-teman juga kalau misalkan yang magang, mereka sangat senang sekali karena bisa membantu gitu kan ya. Minimal membantu pelayanan seperti cek kesehatan yang ringan-ringan, tensi dan lain sebagainya. Mereka jadi bisa terbantu melakukan perencanaan ini karena ditunggu sampai bulan Februari. Itu paling terlambatnya ya, paling lambatnya. Nah, tadi ini sudah di-spill di awal ya, bahwa tahapan-tahapan perencanaan itu apa aja. Nih, yang pertama, tahapannya adalah persiapan. Apa yang termasuk dalam tahapan persiapan? Kalau dalam tahapan persiapan ini, yang pertama adalah pembentukan tim. Tentu aja kalau misalkan dalam satu puskesmas itu ada 30 orang, tidak mungkin semuanya menjadi tim perencana. Pasti ada beberapa orang yang dipilih menjadi tim gitu kan ya. Enggak semuanya 30 gitu kan. Pasti misalkan ada sekitar 15 atau 10 orang yang menjadi tim perencana gitu kan ya. Jadi persiapannya, tahap persiapan ini adalah dengan adanya pembentukan tim. Oke, selanjutnya dalam tahap persiapan itu harus mempelajari rencana 5 tahunan Dinkes, kabupaten atau kota, SPM kabupaten atau kota, target dan indikator puskesmas dan juga NSPK lainnya yang terkait. Jadi kita harus mempelajari nih, kan atasan kita kalau di puskesmas itu apa? Atasan kita kita puskesmas nih, atasan kita siapa? Dinas Kesehatan ya, atasan kita Dinas Kesehatan. Jadi kita pengen tahu nih, si Dinas Kesehatan itu rencananya apa? Jadi kita sebagai anaknya, istilahnya seperti itu, kita harus mendukung ibu kita lah istilahnya gitu ya. Untuk melaksanakan program-programnya kan begitu. Jadi biar nyambung gitu. Selanjutnya adalah analisa situasi. Setelah kita membentuk tim, setelah kita paham, semua orang sudah paham gitu ya, timnya sudah oke, kita lakukanlah analisis situasi. Analisis situasi itu kegiatannya adalah pengumpulan data, analisa data dan juga analisa masalah dari sisi pandang masyarakat melalui survei mawas diri ya. Jadi kita harus melihat nih, mengumpulkan data-data yang banyak supaya menghasilkan kita tahu nih masalah kesehatan di wilayah cakupan kita tuh apa. Jangan asal, kalau kata Sunda mah jangan ecek seeta gitu kan ya, nggak bisa kayak gitu. Apalagi kita seorang kesmas, kita itu based on data. Jadi ketika kita ditanyakan kita sudah bisa justifikasi, nih ada datanya, ada dari surveinya,
ada dari data apa namanya statistiknya dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak kata ucek gitu, nggak ada gitu ya. Udah katanya seperti ini nggak ada kalau di kita ya. Jadi harus benar-benar based on data. Makanya pada tahap analisis situasi ini juga termasuk tahapan yang penting gitu ya. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Setelah kita menganalisis data, kita kan dapat data nih. Dapat data, kita identifikasi masalahnya. Nah, identifikasi masalahnya, masalah kesehatan di wilayah itu pasti banyak sekali. Kalian aja dalam hidup pasti banyak masalah kan? Banyak kan? Nggak mungkin, oh yang satu masalah belum makan, yang satu tapi belum tugas, yang satu aduh saya kurang tidur gini. Tapi kan kita harus menetapkan prioritas masalah dulu. Apa dulu yang harus kita prioritaskan? Sama halnya dengan masalah kesehatan di wilayah puskesmas. Banyak nih masalahnya, ada tentang KIA-nya, ada tentang penyakit menular, misalkan TB-nya masih banyak, lalu kesehatan lingkungannya juga pengelolaan sampah masih tidak baik lah seperti itu. Tapi kita lakukan penetapan urutan prioritas masalah. Banyak nih masalah tadi kan ya, ditulis masalah A sampai Z. Nanti dari si A sampai Z itu kita lakukan perhitungan. Mana yang tingkat urgensinya paling tinggi, mana yang daya dukungnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Nanti muncul rankingnya. Setelah kita muncul ranking, nanti muncul tuh urutannya. Yang pertama adalah ini, kedua adalah ini, dari yang A sampai Z itu. Jadi kita bisa milih nih, oh yang harus dengan segera kita lakukan pencegahan misalkan, atau kita harus prioritaskan adalah masalah yang D, misalkan masalah tentang kematian ibu hamil misalkan gitu kan ya. Misal seperti itu. Jadi itu yang menjadi prioritas masalah dalam cakupan puskesmas itu dari sekian banyak masalah yang ada gitu ya. Lalu selanjutnya adalah setelah tahu masalahnya, kita mencari akar penyebab masalah. Kita udah dapet nih yang kita ambil prioritas tadi, misalkan kematian atau misalkan stunting lah ya, sekarang yang lagi in adalah stunting. Nah kita cari tahu nih, kenapa sih sampai terjadi stunting meningkat di wilayah situ. Nah selanjutnya adalah menetapkan cara penyelesaian masalah. Setelah itu kita berpikir, apa sih penyelesaian masalah untuk masalah yang tadi kita pilih gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah penyusunan rencana. Penyusunan rencana ini bergantung pada kondisi biopsikososio dan kultural, di mana menghasilkan pemecahan masalah yang lokal spesifik. Jadi tergantung dari puskesmas itu sendiri, karena setiap puskesmas memiliki tadi ya kultural yang berbeda-beda. Oke, sampai sini perencanaan puskesmas ada yang mau ditanyakan? Oke, Elsie, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, tadi di sini ya pada tahapan analisis situasi ada pengumpulan data. Tadi yang Elsie tanyakan, data apa sih yang dikumpulkan gitu kan ya? Nah, data yang dikumpulkan itu bisa berupa data PISPK, data dari puskesmas, dari posyandu tentang masalah-masalah kesehatan yang ada gitu kan. Itu yang ada untuk puskesmas. Tapi kalau misalkan yang tadi, kalau misalkan dari sisi masyarakat gitu kan ya, kita ingin tahu nih sebetulnya puskesmas itu sudah bagus atau tidak. Datanya adalah dari hasil survei mawas diri. Jadi survei mawas diri itu kita memberikan kuesioner kepada pasien, nanti pasien mengisi bagaimana sih pelayanan kita, bagaimana tentang apa sih namanya obat-obatan yang ada di kita, lalu ruang tunggu dan lain sebagainya, banyak kuesionernya, banyak indikatornya. Tetapi jadi data-data itu bisa kita dapatkan dari pasien atau kita dapatkan sendiri, mencari seperti kita mencari data PISPK itu ke setiap rumah-rumah gitu kan ya, dibantu biasanya oleh kader-kader, nanti kader mengumpulkan, nah itu menjadi bahan yang akan kita kumpulkan dan analisis seperti itu. Oke, cukup Elsie? Oke, kita lanjut dulu ya. Lokmin juga, kalau bahasa puskesmas itu lokmin, jadi kalau kalian ke puskesmas jangan bingung ya, apa itu lokmin, apakah jenis makanan yang baru gitu kan ya. Lokmin itu adalah loka karya mini gitu ya, jadi jangan sampai neng hayu ngiring lokmin, naonnya lokmin teh gitu kan, padahal teh loka karya mini alias rapat gitu kan ya. Jadi supaya kalian tahu ya, jangan pas ke sana apa sih lokmin, nggak tahu, kasih jajan kali, cimin temen cimin, enggak ya, bukan. Lokmin itu adalah loka karya mini ya. Nah, si loka karya mini ini diselenggarakan sebagai forum komunikasi untuk menilai sejauh mana pencapaian dan hambatan yang ditemukan, sekaligus pemantauan dan perencanaan kegiatan puskesmas yang akan datang gitu ya.
ini adalah kita lihat dari tiga aspek ya. Yang pertama adalah manajemen. Jadi Lokap Karya Mini itu terdiri dari dua, yaitu bulanan dan juga tribulanan. Kalau tribulanan berarti dalam 1 tahun berapa kali? 4 kali ya, 4 kali. Nah, kalau kita lihat dari aspek manajemen, manajemennya adalah dilakukan setiap awal bulan. Kalau Lokmin bulanan itu dilakukannya setiap awal bulan. Kalau di Lokmin tribulanan, setiap 3 bulan dimulai dari bulan Februari. Kenapa bulan Februari? Karena tadi perencanaannya di bulan Februari ya. Jadi kita mulai di bulan Februari. Lalu kalau kita lihat dari aspek pelaksana, Lokmin bulanan itu siapa aja sih yang hadir? Nah, yang hadir itu adalah seluruh pegawai puskesmas, lalu juga jaringan puskesmas dan jejaring puskesmas ya. Itu adalah pesertanya atau pelaksananya. Kalau di Lokmin tribulanan, dia ini lebih lengkap lagi ya. Dia pelaksananya adalah bisa camat, pegawai puskesmas, dan jaringannya ada dinkes kabupaten kota kita undang juga, ada kepala desa atau lurah, ada PKK, posyandu, kader posyandu, TNI, Polri, institusi pendidikan, dan juga OPD atau organisasi perangkat daerah yang terkait pada wilayah puskesmas. Jadi kalau Lokmin bulanan mah istilahnya masih internal lah gitu kan ya, masih kita aja gitu kan ya. Kalau udah ke Lokmin tribulanan itu udah banyak sekali yang akan kita undang gitu ya, karena pembahasannya pun akan banyak di situ. Lalu agendanya untuk Lokmin bulanan, kalau Lokmin bulanan hanya terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang bulan lalu. Misalkan sekarang bulan Juli nanti kita tanya kepala puskesmasnya atau kepala TU-nya tanya bagaimana kegiatan yang bulan Juni kemarin, apa yang sudah dilaksanakan, bagaimana hambatan dan bagaimana hasilnya. Seperti itu dimonitoring. Lalu pemantauan rencana kegiatan yang akan datang. Setelah bulan Juni ini masuk ke bulan Juli. Nah, jadi di bulan Juli itu kita mau mengadakan apa? Program apa yang akan kita lakukan? Seperti itu gitu ya. Lalu selanjutnya adalah melakukan evaluasi pemantauan wilayah setempat, ya. Itu yang akan dilakukan pada Lokmin bulanan. Selanjutnya kalau di Lokmin tribulanan, kita akan melaksanakan penggalang dukungan dan juga meningkatkan kerjasama antar sektor terkait dalam pembangunan kesehatan. Selanjutnya adalah menginformasikan dan mengidentifikasi capaian hasil kegiatan tribulanan sebelumnya, menganalisis hambatan dan masalah pelaksanaan program kesehatan, serta masalah dukungan dari masing-masing sektor dan merumuskan cara penyelesaian masalahnya. Selanjutnya adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan menyepakati untuk menjalankan rencana kegiatan bersama-sama. Biasanya kita susun, setelah itu program-programnya, lalu kita sepakat nih, semua akan membantu, mendukung untuk melaksanakan kegiatan tersebut, gitu ya. Nah, kita masuk ke ruang lingkup manajemen yang terakhir, yaitu P3, di mana di sini ada pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja puskesmas. Nah, di bagian atau kegiatan pengawasan itu dilakukan untuk standar minimal sumber daya manusia dan juga sarana prasarana yang wajib dipenuhi oleh puskesmas, begitu ya. Jadi kita mengawasi nih, standar minimal sumber daya manusianya sudah ada atau belum, sudah terpenuhi atau belum, nah seperti itu ya. Nah, pengawasan ini dilakukan dengan mencakup aspek administratif. Contohnya apa aspek administratif? Misalkan registrasi pasien sampai ke penerimaan obat dan DMHP. Gimana nih kondisinya? Berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak? Begitu kan ya. Pelaksananya seperti apa? Oh, ternyata registrasi pasien teh Bu, ada yang tiba-tiba nggak mau ke dokter dulu, langsung minta obat misalkan gitu kan ya. Nah, itu kan berarti menyalahi gitu kan ya, harus kita awasi seperti itu. Lalu bagaimana dengan sumber daya kesehatannya? Apakah memenuhi atau tidak? Sarana prasarana dan alat kesehatan serta keuangan atau pembiayaan kesehatannya gitu ya. Selanjutnya pengawasan itu dilakukan dalam cakupan kinerja. Contohnya adalah melakukan evaluasi kegiatan dan juga teknis pelayanan. Nah, pengawasan puskesmas ini terdiri dari pengawasan internal dan juga pengawasan eksternal yang dilakukan melalui kegiatan supervisi yang terjadwal. Kalau kita lihat internal dan eksternal, kalau internal berarti apa? Dari dalam. Kalau eksternal pasti kebalikannya ya, dari luar. Nih, pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh puskesmas itu sendiri, tadi ya dari dalam. Biasanya oleh kepala puskesmas atau memang kita sudah membentuk tim audit internal, tim mutu ataupun penanggung jawab setiap klaster. Jadi sudah dibentuk nih siapa aja yang akan mengaudit dari internalnya ya, dari dalam puskesmas itu sendiri.
Lalu selanjutnya adalah pengawasan eksternal yang dilakukan oleh instansi dari luar puskesmas, antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, lintas sektor yang terkait, dan juga melalui akreditasi puskesmas. Gitu ya. Jadi selain internal yang akan mengawasi, ada juga eksternal ya tadi, karena kita itu ibunya Dinas Kesehatan yang audit gitu kan ya. Nanti lebih tinggi lagi ada tim akreditasi puskesmas gitu kan ya. Ingin dinilai seberapa kategorinya apa untuk akreditasi puskesmas itu. Yang paling tinggi apa akreditasi puskesmas? Unggul mah kampus, paripurna ya. Kalau unggul kampus, mudah-mudahan kampus kita ya unggul ya, amin. Kalau di puskesmas akreditasi yang paling tinggi adalah paripurna. Nah, selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian adalah serangkaian aktivitas untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan cara membandingkan capaian saat ini dengan target yang telah ditetapkan. Jadi kita lihat nih apakah pelaksanaan yang telah dilakukan dan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan capaian yang telah dilakukan, gitu kan? Jadi ada indikatornya nih pasti ya, kita ada indikatornya tercapai atau tidak, sesuai enggak, gitu kan ya? Dari rencana dan juga pelaksanaan yang telah dilakukan. Gitu. Selanjutnya adalah kegiatan pengendalian dapat dilakukan pada saat monitoring dan juga kegiatan evaluasi kegiatan di lokakarya mini bulanan dan pertemuan tinjauan manajemen. Jadi kapan pengendalian ini dilaksanakan? Dilaksanakannya ini pada saat monitoring dan evaluasi kegiatan, bisa di lokakarya tadi ya, di lokmin, bisa di bulanan, bisa di tribulanan. Ini akan dilakukan kegiatan pengendalian. Supaya apa? Supaya kalau misalkan terjadi kesimpangan gitu kan, atau enggak terjadi masalah, bisa langsung diberikan solusinya gitu kan ya. Nih kita ada plan A, plan B, ternyata plan A kita gagal nih. Berarti kan dengan cepat kita harus mengganti plan B gitu kan ya, supaya masalah itu tetap cepat terselesaikan gitu kan. Jadi disitulah fungsi daripada pengendalian ya. Selanjutnya adalah pertemuan tinjauan manajemen yang dilakukan oleh puskesmas sebagai upaya pengendalian yang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan juga evaluasi. Oke, kita lanjut. Seperti kalian aja dalam satu semester pasti ada penilaian di akhir dong. Saya ingin tahu nanti materi yang saya berikan selama 14 pertemuan gitu kan ya, ditambah 2 pertemuan ujian akhir dan ujian tengah, itu tuh kalian tuh udah bisa apa gitu kan ya. Nangkep nggak apa yang saya pelajari kan seperti itu. Sama halnya dengan puskesmas. Jadi nanti ada yang dinilai di puskesmas. Apakah sudah berhasil, apakah sudah tercapai atau tidak. Nah disinilah penilaian kinerja puskesmas gitu ya. Nanti juga ada hasilnya untuk penilaian kinerja puskesmas itu. Sudah ada pertanyaan? Oh ya, bisa gimana? Ada pertanyaan? Jadi pertanyaan itu dalam penilaian kinerja puskesmas itu sendiri, apa aja gitu jenis penilaian yang harus dilakukan dalam penilaian kinerja puskesmas tersebut? Oke. Kalau dalam penilaian kinerja puskesmas biasanya ada 2 kegiatan ya. Ada yang pertama adalah jenis kegiatan cakupan pelayanan, misalkan kayak dari UKM-nya, dari UKP-nya itu dinilai, gitu kan ya. Dinilai, emang ada rumusannya, ada indikatornya. Setelah itu yang kedua adalah tentang manajemen puskesmasnya. Bagaimana sih tentang pelaksanaan manajemen puskesmas yang ada di puskesmas tersebut. Nanti itu dijumlahkan, dinilaikan, nanti ada total skor akhirnya. Misalkan totalnya berbentuk berbentuk angka. Misalkan totalnya adalah 89,5. Nanti itu pun ada kategorinya. Misalkan tadi cakupan pelayanan, dia itu berada di 85,5 misalkan. Oh, itu termasuk ke dalam kategori sedang. Atau yang manajemen puskesmasnya sudah masuk ke dalam 90,5, berarti itu dalam kategori baik. Jadi penilaian kinerja puskesmas itu nanti ada perhitungan khususnya, lalu setelah itu setelah dijumlahkan ada pengkategoriannya, bisa misalkan kurang, sedang, atau baik. Kan yang paling sempurna mah dapetinnya baik ya. Nah kalau di sedang itu ya harus dilihat lagi, dievaluasi lagi ada apa nih, apa yang salahnya bisa sampai penilaiannya hasilnya hanya di kategori sedang saja, seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.